Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya. Video hari ini adalah tentang West Memphis 3. Ini adalah kasus yang terkenal banget karena ada banyak buku, film dokumenter, juga lagu yang dibuat untuk kasus ini. Jadi kasus hari ini adalah tentang 3 anak laki-laki berusia 8 tahun yang pada tahun 1993 mereka ditemukan meninggal. Dan ada 3 remaja yang kemudian dijadikan tersangka di kasus ini. Dan mereka semua sama-sama tinggal di West Memphis, makanya ini kasus disebut sebagai West Memphis 3. Kemudian menurutku, meskipun kasus ini udah dinyatakan selesai menurut pihak kepolisian, tapi menurutku ini kasus belum selesai karena siapa yang udah ngelakuin itu sama para korban, menurutku belum ketahuan dan menurutku ini adalah kasus unsolved. Terus sepanjang video ini, dibanding aku fokus sama korban meninggal, aku bakalan lebih fokus untuk ngebahas tentang mereka-mereka yang dijadikan tersangka. Gimana proses penyelidikan, hal-hal apa yang seharusnya bisa dijadikan bukti tapi nggak dipakai. Juga orang-orang yang sebenarnya lebih besar kemungkinannya sebagai pelaku dibanding orang yang udah dijadikan pelaku. Dan aku udah nyentuhin timestamp di bawah, jadi kalau misalkan kalian mau langsung skip ke bagian-bagian yang menurut kalian lebih penting atau kalian mau loncat ke bagian itu, kalian cek timestamp di bawah. Dan langsung aja kita masuk ke kasus West Memphis 3. Korban meninggal di kasus ini ada 3 orang. Mereka adalah Stephen Branch, Michael Moore, dan Christopher Byers. Mereka bertiga sekolah di tempat yang sama. Mereka sama-sama anggota pramuka, sama-sama berusia 8 tahun, dan temenan deket banget. Sedikit latar belakang tentang mereka bertiga. Stephen Edward Branch, atau yang biasa dipanggil Stevie, lahir pada 26 November 1984, dan dia adalah putra dari Stephen, juga Pamela Branch. Stephen sama Pamela cerai waktu Stevie masih bayi, dan Pamela yang dapat hak asuh atas Stevie. Setelahnya, Pamela menikah dengan Terry Hobbs dan mereka tinggal di West Memphis. Kemudian Stevie saat itu punya seorang adik berusia 4 tahun dan namanya adalah Amanda. Christopher Mark Byers, atau yang biasa dipanggil Chris, lahir pada 23 Juni 1984 dari pasangan Melissa DeVere dan Ricky Murray. Orang tuanya cerai waktu dia berusia 4 tahun dan gak lama setelahnya ibunya menikah lagi sama John Mark Byers, atau yang biasa dipanggil Mark. Mark mengadopsi Chris dan sejak saat itu nama belakang Chris jadi Byers. Kemudian selain tinggal sama ibu dan ayah tirinya, Chris juga tinggal sama saudara tirinya yaitu Ryan yang berusia 13 tahun. Kemudian pada saat itu Chris didiagnosis menderita ADHD dan dia harus mengkonsumsi Ritalin, tapi hal itu nggak terlalu berpengaruh karena Chris tetap bersikap nggak menentu dan hiperaktif banget. Dan pada saat itu orang tuanya nggak ngerti kenapa Chris bisa menderita ADHD. James Michael Moore, atau yang biasa dipanggil Mike, lahir pada 27 Juli 1984 dan dia adalah putra dari Todd juga Dana Moore. Mike punya kakak perempuan yang lebih tua 1 tahun, namanya adalah John. Kemudian untuk kronologi kasus ini, 5 Mei 1993, Stevie, Chris sama Mike pulang sekolah antara jam 2:45 sampai jam 3 sore. Tambahan untuk Stevie, dia kan pulang sekolah dijemput sama ibunya, sama Pamela. Dan sepanjang perjalanan, dia bakalan berkali-kali bilang I love you mama ke Pamela, yang bakalan Pamela balas I love you too son. Kemudian pas sampai rumah, Pamela tanya sama Stevie apa ada PR. Dan Stevie jawab iya ada, tapi udah dirinya kerjain di sekolah tadi. Dan untuk selanjutnya, Stevie gantung PR-nya di kulkas. Kemudian antara jam 3 sampai jam 3:10 sore, Mike datang ke rumah Stevie dengan naik sepeda untuk ajak Stevie main di rumahnya. Dan awalnya Pamela nggak izinin mereka untuk main bareng sore itu, karena saat itu Pamela lagi siapin makan malam, terus dirinya bakalan berangkat kerja di jam 5 sore. Tapi Mike sama Stevie berkali-kali memohon sama Pamela untuk izinin mereka main dan akhirnya Pamela izinin. Dengan syarat, di jam 4:30 Stevie udah harus balik. Dan kalau seandainya Stevie belum balik di jam 4:30, Pamela bilang kalau dia bakalan hukum Stevie dengan nggak ngebolehin Stevie main sepeda selama 2 minggu. Dan Stevie setuju, akhirnya disitulah Stevie sama Mike keluar main sepeda. Jam 3:15, Dana Moore, ibunya Mike, ngeliat waktu Mike main sepeda bareng sama Stevie. Kemudian sekitar jam 3:30, Chris datang ke rumah Stevie untuk ajak Stevie main. Dan waktu dia dikasih tahu kalau Stevie udah pergi keluar sama Mike, dia udah berniat untuk cari mereka berdua. Tapi dia ketahan sama tontonan TV yang lagi dilihat sama adiknya Stevie, yaitu Amanda. Chris kemudian tanya sama Pam apa dirinya boleh nonton TV di sini sebentar. Dan Pam tentu aja izinin. Kemudian setelah acara TV tersebut selesai, Chris langsung pergi keluar untuk cari Stevie sama Mike. Antara jam 4 sampai jam 4:15, seorang tetangga ngeliat mereka bertiga yang naik sepeda bareng. Dan mereka bilang kalau mereka mau mendaki.
Di sini, si tetangga menjelaskan kalau salah satu dari mereka bertiga ngebonceng salah satu lainnya, karena sepedanya cuma ada 2 dan mereka berjumlah 3 orang. Yang kemungkinan besarnya, Chris adalah yang dibonceng, karena dia nggak bawa sepeda pada saat itu. Kemudian sekitar jam 5, Terry antar Pamela ke tempat kerjanya, yang di sini keadaannya Stevie belum pulang. Jadi udah jelas-jelas Stevie melanggar janjinya untuk pulang di jam setengah 5. Kemudian setelah antar Pamela, Terry bilang sama Pamela kalau dia mau cari Stevie. Antara jam 5 sampai jam 5 lewat 30 menit. Beberapa tetangga ngeliat mereka bertiga yang sepedaan bareng, dan salah satu dari tetangga ini adalah David Jacoby, yang dia ngeliat mereka bertiga lewat depan rumahnya. Dan kalian harus ingat dengan nama David Jacoby. Kemudian jam 5 lewat 30 menit, Sean Mark Byers, ayah tirinya Chris, ngeliat Chris yang tiduran di skateboardnya di tengah jalan. Jadi posisinya, Chris telungkup di atas skateboardnya, terus main skateboardnya di tengah jalan, dan tentu aja Mark waktu ngeliat itu dia marah banget karena gimana kalau seandainya ada kendaraan yang lewat dan terjadi apa-apa sama Chris. Jadi dia kemudian bawa Chris pulang, pukul Chris pakai sabuk sebanyak 2 atau 3 kali, dan dia kemudian suruh Chris untuk bersihin carport. Nggak lama setelahnya, Mark harus pergi, dan dia kemudian bilang sama Chris untuk nggak pergi main lagi sore itu. Tapi setelah Mark pergi, Chris langsung pergi main bareng lagi sama Stevie dan Mike. Kemudian untuk selanjutnya mereka bertiga main sama anak-anak lainnya, tapi di jam 6 sore anak-anak lain diminta untuk pulang sama orang tuanya karena udah sore, terus udah waktunya untuk makan malam. Jadilah Mike, Stevie, sama Chris main bertiga lagi. Dan sebenarnya di jam 6 ini orang tuanya Mike minta sama saudaranya Mike yaitu Don untuk jemput Mike, untuk bilang sama Mike kalau ini udah waktunya makan malam. Don kemudian ambil sepedanya dan dia berusaha cari Mike. Terus waktu dia ngeliat Mike, dia berusaha untuk ngejar Mike, tapi dia nggak berhasil kejar mereka. Dan di momen inilah dia kemudian ngeliat 3 remaja keluar dari area Robin Hood Hills. Dan 3 remaja ini, 2 orang berkulit hitam, sementara 1 orang berkulit putih. Kemudian menurut Don, saat itu, omongan mereka bertiga nih kayak seolah-olah mereka lagi bertransaksi obat-obatan. Bahkan salah satu dari mereka berusaha untuk nakut-nakutin Don dengan bilang kalau kamu mau disuntik, dan karena dapat omongan kayak gitu, Don yang ketakutan akhirnya pulang. Kemudian di jam 6 lewat 30 menit, tetangganya Stevie yang rumahnya cuma berjarak sekitar 3 rumah dari rumah Stevie ngelihat mereka bertiga yang main di sekitar rumahnya. Dan di situ dia kemudian ngingetin mereka bertiga kalau ini udah waktunya untuk pulang, udah waktunya untuk makan malam. Terus nggak lama setelahnya, dia ngeliat Terry yang manggil Stevie, bilang sama Stevie kalau ini udah waktunya untuk pulang. Stevie kemudian ngedeket ke arah Terry, ke arah ayah tirinya diikutin sama Mike dan Chris. Kemudian di jam 7 malam, seorang laki-laki bernama Chris Wall, dia bilang kalau dirinya ngeliat 3 anak ini menuju arah Robin Hood Hills. Dan dia benar-benar yakin dengan waktunya, karena saat itu dia baru aja menyelesaikan kelas malamnya. Kemudian di tempat lain dari jam 6 sore, keluarganya Chris juga Mike mulai cari mereka berdua. Dan karena nggak bisa menemukan mereka berdua, keluarganya Chris melaporkan hilangnya Chris di jam 8 lewat 10 malam, sementara keluarganya Mike melaporkan hilangnya Mike di jam 8 lewat 20 malam. Kemudian di tempat lain, jam 9 lewat 18 menit, Terry jemput Pamela di tempat kerjanya. Dan selama waktu itu, Terry belum kasih tahu Pamela kalau Stevie belum pulang, kalau Stevie belum ditemukan. Pamela baru tahu tentang hilangnya Stevie dari Amanda, dari anaknya yang masih berusia 4 tahun, yang di situ dia tanya, Stevie kemana? Dan Amanda bilang, Mama, kami nggak bisa menemukan Stevie. Kemudian nantinya, Pamela bilang kalau setelah Amanda ngomong kayak gitu, hati kecilnya langsung bilang kayak, ini kayaknya Stevie udah meninggal deh. Terus nggak lama setelah Pamela tahu kalau Stevie belum pulang dan belum ditemukan, dia melaporkan hilangnya Stevie di jam 9 lewat 25 menit. Terus karena tempat terakhir 3 anak ini terlihat adalah area Robin Hood Hills, jadi pada malam itu pencarian difokuskan di Robin Hood Hills. Area Robin Hood Hills adalah area hutan berawas seluas 4 hektar yang sebenarnya para orang tua di sana nggak terlalu suka anak-anaknya main di sana. Karena itu adalah area hutan, lumayan sepi dan terpencil, terus tempat itu juga kadang dipakai sama remaja atau siapapun untuk ngerokok, minum, pakai narkoba. Makanya para orang tua nggak suka anak-anaknya main di sana. Meskipun untuk anak-anak kayak Mike, Chris, dan Stevie, area hutan cukup menyenangkan karena ada pohon di mana-mana, mereka anggota pramuka, jadi mereka kayak ngerasa lagi berpetualang. Kemudian karena saat pencarian udah malam banget dan mereka dicari di tengah hutan, diputuskan kalau pencarian bakalan dilanjut keesokan harinya. Besoknya, pada 6 Mei pencarian atas mereka bertiga kembali dilanjutkan, dan di jam 1 lewat 45 menit siang, ditemukan suatu anak laki-laki yang mengambang di sungai berlumpur,
yang alirannya langsung menuju saluran drainase utama Robin Hood Hills. Seorang polisi kemudian masuk ke dalam sungai untuk ambil sepatu tersebut, dan di situ dia kemudian merasa kalau kakinya nyangkut ke sesuatu yang awalnya dia pikir adalah kayu. Tapi waktu dia cek, ternyata itu adalah tubuh dari salah satu anak yang udah menghilang sejak semalam. Dan penemuan satu tubuh anak tersebut mengantarkan polisi untuk menemukan 2 tubuh anak lainnya yang sama-sama ditemukan di dasar sungai. Kemudian saat itu dikonfirmasi kalau ketiga anak yang udah dilaporkan menghilang sejak semalam meninggal. Dan ini adalah keadaan Pamela waktu dia dikabarkan atas meninggalnya Stevie. From the moment they told me Stevie was dead, I really lost all touch of reality. Kemudian keadaan mereka waktu ditemukan, mereka nggak pakai baju, tangan dan kaki mereka diikat ke belakang. Jadi tangan kanan diikat ke kaki kanan, kemudian tangan kiri diikat ke kaki kiri, dan mereka diikat pakai tali sepatu. Kemudian baju-baju mereka dililitkan ke tongkat yang kemudian ditancapkan ke dasar sungai. Kemudian 2 sepeda mereka ditemukan di dasar sungai, sepatu mereka tentu aja ditemukan di sungai, dan 2 dari 3 celana mereka nggak ditemukan. Kemudian ketiga korban juga mengalami luka sobek dan sayatan, dengan Christopher yang paling banyak memiliki luka di tubuhnya, yang bahkan area kelaminnya nggak ada, bagian telur dan itunya nggak ada. Kemudian mereka juga mengalami pemukulan di bagian wajah, kepala, dan dada. Kemudian mereka mengalami patah tulang tengkorak, juga cedera otak. Kemudian cara kematian mereka, Christopher dia meninggal karena pendarahan, sementara Mike dan Stevie mereka meninggal karena tenggelam. Jadi Mike sama Stevie mereka ada di dalam sungai, awalnya dalam keadaan hidup. Selama awal penyelidikan, polisi percaya kalau apa yang terjadi sama para korban didasari atas yang kemudian entah gimana berakhir dengan karena saat ditemukan, korban dalam keadaan nggak pakai baju, kemudian Christopher, itunya nggak ada. Dan polisi juga percaya kalau pasti pelakunya lebih dari 1 orang. Karena kan korbannya ada 3, nggak mungkin kalau pelakunya cuma 1. Karena kalau pelakunya cuma 1 orang, gimana caranya dia menahan 3 anak sekaligus? Alasan lain polisi percaya kalau pelakunya lebih dari 1 orang, karena cara mengikat tali pada masing-masing korban berbeda-beda. Kemudian penyelidikan kasus ini diawali sama kesalahan dari pihak kepolisian. Jadi, setelah mereka menemukan sepatu para korban, sampai akhirnya menemukan tubuh ketiga korban, mereka ini nggak cepat-cepat menghubungi koroner setempat atau koroner yang bertanggung jawab di wilayah itu. Mereka baru menghubungi koroner 2 jam setelah mereka menemukan sepatu para korban. Kemudian waktu akhirnya koroner datang bareng sama ahli forensik juga tim yang didatangkan untuk mengeringkan sungai, ternyata tubuh para korban udah dikeluarkan dari dalam sungai dan tubuh mereka ditaruh di pinggir sungai atau tepatnya di parit, yang itu kemudian membuat tubuh para korban kena sinar matahari juga dihinggapi sama hewan-hewan kecil. Karena kedepannya bakalan banyak banget nama-nama yang disebutkan, daripada kalian bingung, di sini aku bakalan langsung sebutin 3 orang yang dijadikan sebagai tersangka atau pelaku sama polisi, jadi kalian bisa lebih fokus ke nama-nama ini dibanding nama-nama lainnya. Dan 3 orang yang polisi jadikan sebagai tersangka di kasus ini, mereka adalah Damien Echols, Jessie Miss Kelly, dan Jason Baldwin. Secara singkat, Jason sahabatan sama Damien, dan mereka berdua mengenal Jessie, tapi nggak yang deket-deket banget, kenal biasa aja. Kemudian sedikit latar belakang tentang mereka bertiga, Charles Jason Baldwin, atau yang biasa dipanggil Jason, lahir pada 11 April 1977, dan saat kejadian dia berusia 16 tahun. Jason punya bakat dalam menggambar sketsa, guru sekolahnya bahkan saat itu mendorong Jason untuk melanjutkan kuliah dan ambil jurusan desain grafis. Kemudian Jason suka musik beraliran heavy metal, dan hal-hal inilah yang kemudian buat dia deket sama Damien. Jessie Miss Kelly Jr. atau yang biasa dipanggil Jessie, lahir pada 10 Juli 1975. Dia punya IQ 72, fungsi intelektualnya berada pada ambang batas, dan statusnya dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Kemudian waktu kejadian ini, Jessie berusia 17 tahun. Damien Wayne Echols, atau yang biasa dipanggil Damien, lahir pada 11 Desember 1974, dan saat kejadian dia berusia 18 tahun. Damien tumbuh di keluarga yang miskin, dan keluarganya sering mendapat kunjungan dari pekerja sosial karena Damien yang dulunya jarang masuk sekolah. Damien sempat habisin waktunya selama beberapa bulan di rumah sakit jiwa, yang di sana dia menerima status cacat penuh dari administrasi jaminan sosial.
Keterangan lebih jauh tentang masalah mental Damien, menurut dokter yang menangani Damien, Damien memiliki masalah mental serius yang ditandai dengan delusi hebat, halusinasi pendengaran dan visual, proses berpikir yang gak teratur, kurangnya wawasan dan perubahan suasana hati juga mulai melukai dirinya sendiri. Kemudian terlepas dari semua itu, Damien gak pernah tercatat melakukan penyerangan ke orang lain. Dan untuk tambahan, Damien suka hal-hal okultisme, satanisme, aliran sesat. Dia juga berpenampilan berbeda dibanding anak-anak muda seusianya. Pakai baju serba hitam, aksesoris serba hitam, pakai kotek warna hitam, pokoknya semua serba hitam. Kemudian untuk penyelidikan kasus ini, yang kemudian mengarahkan mereka bertiga sebagai pelakunya, diawali dari seorang wanita bernama Vicky Hutchison. Jadi pada 6 Mei 1993, sebelum tubuh para korban ditemukan, Vicky ada di kantor polisi untuk menjalani tes poligraf untuk tahu apakah dia mencuri uang majikannya atau enggak. Dan selama di kantor polisi, Vicky ditemenin sama anaknya dan namanya adalah Aaron. Kemudian selama waktu itu, Aaron terus-terusan mengganggu proses tes poligraf Vicky. Jadi tes poligraf Vicky nggak bisa dilanjut. Dan Aaron dia kemudian bilang kalau dirinya adalah teman dari Mike, Chris, dan Stevie. Dan dirinya tahu apa yang terjadi pada mereka bertiga. Aaron kemudian bilang kalau mereka bertiga di rumah bermain. Waktu tubuh ketiga korban akhirnya ditemukan yang lokasinya benar-benar sesuai dengan apa yang Aaron bilang, polisi kemudian tanya lagi sama Aaron tentang pelakunya. Dan Aaron bilang kalau pelakunya ada beberapa orang, mereka berbahasa Spanyol, dan apa yang terjadi sama para korban terkait ritual mistis. Dan dari situlah kenapa kasus ini yang awalnya dianggap sebagai kasus pelecehan kemudian berubah jadi kasus yang didasari sama ritual mistis. Kemudian untuk selanjutnya omongan Aaron sama sekali nggak konsisten dan waktu polisi mengecek apakah di sekitar TKP ada rumah bermain, hasilnya nggak ada. Jadi dari sini dipastikan kalau omongan Aaron nggak bisa benar-benar dipercaya karena dia cuma benar di satu poin, lokasi para korban ditemukan. Selain itu, salah. Tapi, meskipun tahu tentang hal ini, seorang polisi kemudian mendatangi media dan bilang kalau alasan dibalik kasus ini adalah ritual mistis. Media mulai memberitakan hal ini secara besar-besaran dan mereka benar-benar percaya kalau kasus ini didasari atas ritual mistis. Apalagi, pada malam anak-anak tersebut menghilang juga kemungkinan adalah malam bulan purnama. Kemudian waktu itu, dengan adanya ritual mistis yang dijadikan sebagai dasar atas kasus ini, orang-orang yang tinggal di sekitar rumah para korban kemudian mikir, kalaupun kasus ini didasari atas ritual mistis, satu-satunya orang yang bisa melakukan itu di lingkungan kita adalah Damien Echols. Dan hal yang waktu itu benar-benar buat polisi akhirnya memanggil Damien untuk diperiksa. Jadi pada saat itu Damien punya seorang cewek yang lagi hamil besar dan namanya adalah Domini, dia punya bibi namanya adalah Narlene Hollingsworth. Narlene kemudian telepon polisi dan dia bilang kalau pada malam 5 Mei dirinya ngeliat Damien keluar dari Robin Hood Hills sekitar jam 9 malam dalam keadaan berdarah-darah. Selanjutnya pada 7 Mei Damien dipanggil ke kantor polisi dan dia mulai ditanya-tanya tentang kasus ini. Damien kemudian bilang kalau dirinya sama sekali nggak mengenal para korban, dirinya nggak pernah ketemu sama para korban, dan dia kemudian kasih alibinya tentang keberadaannya pada 5 Mei sore sampai malam. Damien bilang kalau dari sore hari, dari waktu anak-anak pulang sekolah sampai jam setengah 10 malam, dirinya ada di rumah, main game sama teman-temannya termasuk sama Jason. Dan selama mereka main game, Damien teleponan sama 2 orang temennya. Dan ibu Damien waktu itu ada di rumah, jadi dia kemudian bersaksi kalau anaknya emang ada di sana. Kemudian teman-teman Damien juga bersaksi kalau waktu itu mereka emang main game di rumah Damien. Dan 2 orang yang teleponan sama Damien dari sore sampai malam kemudian juga bersaksi kalau pada saat itu mereka teleponan sama Damien dan gak putus-putus teleponannya. Jadi saat itu sebenarnya Damien punya alibi yang kuat tentang keberadaannya. Setelahnya Damien ditanya, gimana menurutmu tentang perasaan si pelaku setelah melakukan aksinya? Dan Damien bilang kalau dirinya mengira si pelaku merasa senang, merasa puas karena dia ngerasa kalau punya kuasa, punya kekuatan untuk melakukan apapun yang dia mau. Damien juga kemudian bilang kalau dirinya menduga si pelaku pasti kenal sama para korban karena gimana caranya dia ngajak para korban ke dalam hutan kalau para korban nggak kenal sama si pelaku. Dan Damien kemudian bilang kalau para korban, tubuh mereka kecil, mereka nggak pintar, mereka nggak kuat, dan mereka mudah untuk dikendalikan. Kemudian masih menurut Damien, lokasi anak-anak tersebut ditemukan dan kemungkinan itu kan ada di tengah-tengah hutan, dan dibanding lokasi tersebut dekat dengan pemukiman warga, lokasi tersebut lebih dekat dengan jalan raya. Yang artinya si pelaku aman banget untuk melakukan aksinya di sana, karena nggak akan ada siapapun yang dengar juga ngelihat aksinya. Dan dengan jawaban Damien yang kayak gini, polisi makin curiga sama dia.
Dan sebenarnya kalau polisi mau sedikit noleh ke belakang tentang background Damien, yang dia suka hal-hal okultisme, dia suka teori dunia, dia suka baca novel horor, novel kriminal, hal seperti itu. Nggak aneh sama sekali kalau Damien ngejawab seperti itu. Dan ini sama kayak kita yang suka criminal case, misal kita ditanya tentang gimana perasaan pelaku setelah melakukan hal-hal tersebut ke korban, yang korbannya dalam keadaan begini, kita kemungkinan besar pasti bakalan jawab kayak Damien. Kemudian pada 9 Mei, Damien diperiksa lagi, yang di situ dia kemudian bilang kalau salah satu korban alat kelaminnya dipotong, dan dia juga kemudian cerita atau kasih informasi tentang hal-hal rinci yang ada di TKP. Yang di situ polisi kayak, kamu tahu dari mana tentang hal-hal itu? Dan itu semua makin buat polisi curiga sama Damien, tapi mereka sama sekali nggak memiliki apapun untuk jadiin Damien sebagai pelakunya. Nggak ada sama sekali bukti yang bisa menunjukkan kalau Damien adalah pelakunya. Dan untuk 1 bulan ke depan, polisi terus-terusan fokus untuk memeriksa Damien, tapi mereka nggak menemukan apapun sama sekali. Kemudian pada 1 Juni 1993, Vicky, wanita yang kita bicarain tadi, yang dia punya anak namanya Aaron, dan Aaron kemudian mengarahkan kasus ini ke ritual mistis. Pada 1 Juni, Vicky kemudian setuju untuk biarin polisi taruh mikrofon di rumahnya, yang nantinya dirinya bakalan mengundang Damien datang ke rumahnya, mereka bakalan ngobrol-ngobrol, dan semua obrolan mereka bakalan direkam. Setelah semuanya siap, Vicky kemudian meminta bantuan sama tetangganya, yaitu Jessie Miss Kelly, untuk mengundang Damien datang ke rumahnya, dan mereka mulai ngobrol-ngobrol di situ tentang ritual mistis, tentang si Vicky yang bilang ke Damien kalau dia tertarik sama hal-hal okultisme. Dan dia juga berusaha untuk memancing Damien untuk ngomong kalau mungkin Damien memang adalah pelakunya. Besoknya, pada 2 Juni, Vicky melapor sama polisi kalau Damien ajak dirinya ke weekend Terrell, Arkansas, yang di sana Damien mengajak Vicky ke sebuah pertemuan mistis, ke pertemuan orang-orang yang menyembah setan, dan orang-orang yang hadir di acara tersebut mukanya dicat. Kemudian gak lama setelahnya, mereka semua mulai lepas baju mereka masing-masing dan mulai melakukan seks. Terus, waktu masih di momen yang mereka semua berusaha untuk membuka baju, Vicky bilang sama Damien untuk kita pergi aja deh dari sini, aku nggak suka ada di sini. Ya udah, jadi dari situ Damien ajak Vicky pergi. Dan untuk selanjutnya mereka terus-terusan ngobrol sampai akhirnya Damien bilang sama Vicky kalau dirinya suka meminum darah manusia karena dari situ dirinya bakalan mendapatkan kekuatan super. Nggak berhenti sampai di situ, Damien juga kemudian terus-terusan ngomong tentang pembunuhan 3 anak laki-laki di Robin Hood Hills. Dan setelah dengar semua omongan Vicky, polisi makin yakin kalau Damien memang adalah pelakunya dan kasus ini didasari atas ritual mistis. Kemudian pada 3 Juni, Jessie diinterogasi. Dan masalahnya, kayak yang aku bilang sebelumnya, IQ Jessie 72, fungsi intelektualnya berada pada ambang batas dan statusnya dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Makanya, kok bisa dia diinterogasi sendiri? Tanpa orang tua, tanpa pengacara, dan dia diinterogasi selama hampir 12 jam. Selama awal pemeriksaan, Jessie selalu bilang kalau bukan dirinya pelakunya, bukan dirinya yang melakukan hal-hal itu ke anak-anak yang ditemukan di Robin Hood Hills. Tapi di akhir pemeriksaan, Jessie kemudian mengakui kalau dirinya memang adalah pelakunya bareng sama Damien dan sahabat Damien yaitu Jason. Untuk rinciannya, Jessie bilang kalau Jason dan Damien memukul ketiga anak tersebut, buka baju mereka, dan melakukan pelecehan. Kemudian salah satu dari 3 anak tersebut yaitu Mike berusaha untuk kabur dan Jessie kemudian kejar Mike, kemudian antar Mike lagi ke Jason dan Damien. Dan dirinya cuma bertindak seperti itu. Dirinya cuma sekedar membantu. Dan gak lama setelah pengakuan Jessie, pada 4 Juni, Damien, Jason, dan Jessie langsung ditangkap. Tanpa satupun bukti, mereka ditangkap cuma berdasarkan omongan Jessie yang dia keluarkan setelah diinterogasi selama hampir 12 jam. Jadi, banyak banget keanehan di kasus ini, terutama tentang gimana bisa polisi menahan mereka bertiga tanpa satupun bukti. Gimana bisa mereka menahan mereka bertiga cuma berdasarkan omongan Jessie. Apalagi Jason sama Damien, mereka punya alibi yang kuat tentang keberadaan mereka selama waktu anak-anak tersebut menghilang. Dan bukan cuma Jason dan Damien yang punya alibi tentang keberadaan mereka di waktu anak-anak tersebut menghilang. Jessie, dia juga punya alibi tentang keberadaannya di waktu anak-anak tersebut menghilang. Bahkan menurutku, alibinya Jessie adalah yang terkuat. Jadi di waktu para korban menghilang atau kemungkinan seharian pada tanggal 5 Mei,
Jesse ada di tempat lain bareng sama teman-temannya yang jaraknya sekitar 40 mil atau 64 km dari TKP. Dan di tempat tersebut itu kan kayak semacam acara festival. Dan Jesse juga teman-temannya kemudian main boxing di sana. Mereka kemudian mendaftarkan nama mereka di tempat boxing itu dan ada nama Jesse di situ. Bahkan ada foto Jesse di situ. Jadi dari semua hal itu, gimana bisa Jesse dijadikan tersangka? Kemudian untuk selanjutnya, Jesse diinterogasi selama hampir 12 jam. Tapi cuma ada 2 sesi interogasi yang direkam, itu pun durasinya cuma 46 menit. Jadi rekaman untuk 11 jam sekiannya tuh kemana? Kemudian yang selanjutnya, nggak lama setelah Jesse membuat pengakuan, dia langsung menarik kembali pengakuannya dengan bilang kalau semua pengakuan tersebut berdasarkan ancaman terselubung juga paksaan dari polisi. Dan Jesse juga kemudian bilang kalau waktu itu dirinya cuma pengen cepat-cepat pulang karena dirinya udah diinterogasi hampir selama 12 jam, dirinya benar-benar kecapean, pokoknya dirinya bakalan lakuin apapun untuk pulang pada saat itu. Kemudian selama proses interogasi, ternyata sebelum Jesse mengaku bersalah, polisi kasih tunjuk foto para korban ke Jesse. Entah maksudnya untuk nakut-nakutin Jesse atau untuk berbagi informasi terkait luka-luka yang diderita sama para korban. Dan Jesse selama dia diinterogasi, polisi selalu mendorong dia untuk menjawab sesuai dengan apa yang polisi mau, yang akhirnya itu terjadi setelah Jesse diinterogasi selama hampir 12 jam. Kayak misal, Jesse ditanya, para korban dilukain sama pisau atau sama palu, dan misal Jesse jawab palu, polisi bakalan kayak, kamu yakin bukan pisau? Kemudian ada satu momen waktu polisi tanya ke Jesse kapan mereka melakukan itu ke para korban. Dan Jesse jawab siang hari. Yang itu tentu aja nggak mungkin karena di siang hari para korban ada di sekolah. Dan polisi terus-terusan mendorong dan menggiring omongan Jesse. Sampai akhirnya dia bilang kalau mungkin kejadiannya sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Dan di situ polisi kayak, kamu yakin bukan jam 7 atau jam 8? Dan belum juga Jesse ngomong atau ngejawab tentang jam 7 atau jam 8. Polisi langsung kayak, oke, jam 8. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak gitu loh. Mereka terus-terusan mendorong Jesse untuk menjawab sesuai dengan mau mereka. Dan apa yang bisa kalian harapkan dari remaja berusia 17 tahun yang IQ-nya 72, terus fungsi intelektualnya berada pada ambang batas, dia diinterogasi sendirian selama hampir 12 jam, dia tentu aja kelelahan, dia pengen cepat-cepat pulang. Jadi di situ, Jesse cuma pengen cepat-cepat nyelesain semuanya dan pulang. Dan pada saat itu, Jesse juga bilang kalau polisi memang menginformasikan mengenai Miranda Right, tapi dirinya sama sekali nggak paham apa itu Miranda Right. Dan ini Miranda Right ini kayak, itu loh kalau kalian misal kalau nonton film Hollywood, kayak kalian ditangkap berdasarkan ini, dengan hak kalian ini, kayak gitu loh. Dan Jesse nggak ngerti sama hal-hal seperti itu. Kemudian hal aneh selanjutnya adalah tentang bukti. Jadi, mereka bertiga kan ditahan tanpa bukti apapun, tanpa hal-hal yang bisa mengaitkan mereka bertiga dengan kasus ini. Bahkan DNA mereka juga nggak ditemukan di TKP. Mereka ditangkap cuma berdasarkan omongannya Jesse. Sampai 4 bulan kemudian, atau tepatnya pada 17 November 1993, polisi menyatakan kalau mereka bakalan menemukan sebuah bukti. Mereka bakalan menemukan senjata. Polisi kemudian mengundang wartawan untuk datang ke area tempat tinggalnya Jason. Jadi pada saat itu Jason tinggal di sebuah trailer dan di belakang trailernya Jason adalah danau. Polisi kemudian melakukan persiapan untuk menyelam yang kayak seolah-olah mereka bakalan cari bukti di dalam danau. Dan mereka kemudian menyelam ke dalam danau. Kurang dari 3 menit kemudian polisi yang menyelam muncul lagi ke permukaan sambil bawa pisau yang mereka bilang itu adalah pisau yang dipakai untuk membunuh atau melukai para korban. Dan gimana caranya atau gimana ceritanya kamu bisa menemukan benda sespesifik itu di tempat yang luas kecuali kamu udah tahu lokasi pasti benda tersebut berada. Dan semua hal waktu itu kayak seolah-olah sengaja dilakukan. Karena gimana bisa polisi tiba-tiba mengundang wartawan dengan bilang kalau mereka bakalan menemukan bukti atau senjata pembunuhan hari itu. Dan gimana bisa mereka melakukan semuanya atau menemukan benda itu 3 menit setelah mereka menyelam. Kemudian fakta tentang pisau tersebut, memang pisau tersebut adalah milik keluarga Jason. Dan ibunya Jason yang buang pisau tersebut ke danau. Tapi ibunya Jason membuang pisau tersebut 1 tahun sebelum kejadian pembunuhan 3 anak laki-laki di Robin Hood Hills. Kemudian hal aneh selanjutnya berasal dari John Mark Byers, ayah tirinya Chris. Jadi nggak lama setelah terjadi, beberapa orang mulai melakukan rekaman untuk pembuatan film dokumenter yang bakalan tayang tahun 1996 yang judulnya adalah Paradise Lost. Kemudian pada 19 Desember 1993,
3 minggu sebelum persidangan Jesse dimulai, Mark kasih sebuah pisau ke salah satu kru film untuk hadiah Natal. Dan orang yang dikasih pisau sama Mark ini kemudian bawa pisau tersebut ke New York. Dan waktu pisau ini ada di New York, beberapa orang kemudian memperhatikan pisau ini yang di situ mereka sadar kalau di pisau tersebut ada noda darah. Waktu eksekutif HBO, saluran TV yang menayangkan film dokumenter Paradise Lost tahu tentang hal ini, dia kemudian memerintahkan mereka untuk menyerahkan pisau ini ke Departemen Kepolisian Memphis Barat. Dan kepolisian kemudian menerima pisau ini pada 8 Januari 1994. Mark kemudian diperiksa terkait penemuan darah di pisau yang dia kasih ke kru film, dan di situ Mark bilang kalau pisau itu nggak pernah dirinya pakai. Tapi waktu dirinya diinfokan kalau ada noda darah di pisau tersebut, Mark bilang kalau aku nggak tahu gimana ceritanya ada darah di situ. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa nggak dilakukan tes darah, apakah benar itu darahnya Chris atau bukan, atau mungkin darah 2 korban lainnya? Masalahnya setelah diperiksa nggak bisa ditentukan apakah darah di pisau tersebut adalah miliknya Mark atau miliknya Chris, karena mereka berdua punya golongan darah yang sama, punya genotip darah yang sama, dan nggak bisa ditentukan itu darah punya siapa. Dan untuk selanjutnya, DNA Mark diambil dan nggak ditemukan DNA-nya di TKP, kemudian dia juga dites poligraf yang hasilnya lolos. Kemudian nantinya muncul informasi kalau selama Mark dites poligraf, dia ada di bawah pengaruh obat-obatan yang mungkin itu berpengaruh ke gimana bisa dia menjawab semua pertanyaan selama tes poligraf dengan santai. Dan masih ada hal lain tentang Mark, tapi kita bakalan bahas ini nanti, karena kejadiannya setelah persidangan. Persidangan Jesse, Damian, dan Jason digelar pada tahun 1994. Mereka disidang secara dewasa, bukan remaja, dan persidangan mereka dilakukan terpisah, atau sebenarnya persidangan Jesse yang dipisah dari persidangan Jason dan Damian. Alasannya, karena pernyataan Jesse berbeda dengan pernyataan Jason dan Damian, juga karena pernyataan Jesse memberatkan posisi mereka berdua. Jadi artinya, usaha Jesse untuk menarik kembali pernyataannya nggak berhasil karena pernyataannya tetap diambil dan disajikan di ruang sidang. Persidangan Jesse kemudian digelar pada 26 Januari 1994. Dan pekerjaan tim pembela Jesse saat itu adalah untuk membuktikan kalau semua pengakuan Jesse tidak benar dan dilakukan dalam kondisi yang memaksa. Pihak Jesse tentu aja mengungkap tentang keadaan Jesse yang ber-IQ 72, dia diinterogasi sendirian, didorong untuk menjawab sesuai dengan apa yang polisi mau, dan hal-hal lain yang udah kita bahas tadi. Dan untuk hal ini, polisi kemudian bilang kalau mereka nggak tahu Jesse memiliki IQ 72 dan fungsi intelektualnya berada pada ambang batas. Kemudian selanjutnya, tim Jesse mengungkap tentang polisi yang menunjukkan foto-foto korban ke Jesse sebelum akhirnya Jesse mengaku. Yang polisi bilang kalau itu cuma sekedar strategi umum untuk membuat seseorang berbicara. Seorang ahli pengakuan palsu dan pemaksaan polisi kemudian bersaksi. Dan dia bilang berdasarkan rekaman interogasi Jesse, semua hal itu adalah contoh klasik mengenai pemaksaan polisi terhadap seseorang yang mereka yakini sebagai pelaku, terlepas dari benar atau tidaknya mereka sebagai pelaku. Kemudian selama waktu itu, polisi kan bilang kalau meskipun kasus ini didasari atas ritual mistis, tapi para pelaku juga melakukan ke korban. Dan mereka kan mendorong hal itu, biar Jesse ngomong seperti itu di rekaman, di pengakuannya. Dan alasan polisi bilang kalau para korban selain karena mereka ditemukan dalam keadaan gak pakai baju, terus itunya Chris gak ada, bagian anus mereka kebuka. Kemudian seorang ahli forensik dihadirkan dan dia bilang kalau para korban nggak memiliki tanda-tanda penyerangan seksual. Kemudian anus mereka yang kebuka karena kondisi postmortem yang normal. Jadi, gimana bisa mereka ngomongin hal itu sementara ahli forensik menyatakan kalau nggak mungkin terjadi pelecehan seksual. Dan hal-hal lain di kasus ini kayak alibinya Jesse juga kemudian dihadirkan. Persidangan Jesse berakhir pada 5 Februari 1994 dan Jesse dinyatakan bersalah tanpa bukti apapun, tanpa hal-hal apapun yang bisa menghubungkan antara Jesse dengan kematian para korban. Dia dinyatakan bersalah. Bahkan meskipun Jesse udah punya alibi yang kuat tentang keberadaannya, dia tetap dinyatakan bersalah. Dan untuk hukuman, Jesse kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan 40 tahun penjara. Sementara untuk sidangnya Damian sama Jason, sidang mereka digelar bersama, dan sebelum persidangan dimulai, Jason sama Jesse ditawari kesepakatan kalau mereka mau bersaksi untuk memberatkan posisinya Damian, hukuman mereka nantinya bakalan diringankan. Tapi mereka berdua menolak tawaran ini. Dan file rekaman Jesse waktu dia mengaku sebagai
Nah, waktu dia mengaku kalau dirinya melakukan itu sama Damien juga Jason juga nggak bisa dihadirkan di persidangannya Damien sama Jason. Jadi pada saat itu, tim penuntut mereka berdua berusaha untuk membuktikan kalau mereka berdua memang adalah dan kalau semua hal itu berdasarkan ritual mistis. Jadi selama persidangan, tim penuntut kemudian menunjukkan gimana Damien yang suka hal-hal berbau mistis, okultisme, ritual mistis, ritual setan, penyembah setan, dan gimana penampilan Damien yang pakai kutek hitam, aksesoris hitam, baju hitam, semua serba hitam. Terus dia yang punya buku dengan gambar pentagram, dengan gambar salib yang kebalik. Dan di diary-nya, Damien bilang kalau dirinya udah mengorbankan 150 anak dalam setahun. Damien kemudian menjelaskan kalau maksud dari omongannya tentang mengorbankan 150 anak adalah waktu dia mengeluarkan cairannya tanpa membuat pasangannya hamil. Dan untuk selanjutnya, tim penuntut juga mendatangkan ahli ilmu gaib yang gak terakreditasi, yang di situ si ahli ilmu gaib kemudian mengkonfirmasi kalau kasus ini didasari atas ritual mistis. Vicky, wanita yang di awal tadi kita omongin yang dia punya anak namanya Aaron, yang Aaron kemudian mengarahkan kasus ini ke ritual mistis. Nah, Vicky ini kemudian hadir di persidangan dan di situ dia kemudian menceritakan tentang dirinya yang dibawa sama Damien ke sebuah perkumpulan acara ritual mistis, kemudian mereka semua buka baju dan seterusnya. Tapi waktu Vicky ditanya tentang lokasi di mana mereka ketemu atau berkumpul, dia nggak bisa kasih tahu lokasinya. Dan waktu dia ditanya tentang siapa aja nama-nama orang yang ada di sana, dia juga nggak bisa menyebut satu nama pun kecuali Damien. Kesaksian lain yang memberatkan posisi Damien kemudian berasal dari dua gadis remaja bernama Jodie Medford dan Christy Van Wickle. Di situ mereka berdua bilang kalau mereka ngedenger waktu Damien ngomong kalau dirinya ini udah melakukan 3 pembunuhan dan dirinya bakalan melakukan 2 pembunuhan lagi sebelum menyerahkan diri. Pengacara Damien kemudian tanya sama para gadis itu tentang kapan mereka mendengar hal itu, hari apa, waktunya kapan, dan mereka nggak bisa kasih tahu, mereka bilang kalau mereka nggak ingat. Kemudian selanjutnya, mereka ditanya, apa kalian deket sama Damien waktu kalian ngedengar Damien ngomong kayak gitu, dan mereka bilang, enggak. Terus mereka ditanya lagi, terus waktu Damien ngomong kayak gitu, apa dia teriak-teriak, dan mereka juga bilang, enggak. Jadi gimana ceritanya mereka ngedenger Damien ngomong kayak gitu padahal posisi mereka nggak deket untuk mereka bisa dengar omongan Damien, dan Damien juga nggak ngomong keras atau kenceng padahal posisi mereka nggak deket. Kemudian salah satu hal yang memberatkan posisi Damien menurut polisi adalah pengetahuan Damien tentang TKP, tentang keadaan para korban yang gimana ceritanya kamu tahu padahal kamu nggak ada di TKP. Dan satu-satunya hal yang menurut polisi alasan gimana bisa Damien tahu karena Damien adalah pelakunya. Dan untuk hal ini, Damien kemudian bilang kalau dirinya mengetahui semua informasi itu berdasarkan obrolannya dengan polisi yang nggak terekam. Kemudian untuk melawan Jason, pihak penuntut menghadirkan Michael Roy Carson, seorang terpidana kasus perampokan yang dia sempat mengobrol sama Jason. Di persidangan, Michael kemudian bilang kalau Jason cerita ke dirinya kalau memang si Jason ini adalah. Dan dia juga kemudian cerita tentang detail gimana cara dia melakukan itu ke para korban, termasuk waktu Jason menghisap darah Chris dari area pribadinya dan memasukkan bolanya Chris ke dalam mulutnya. Kemudian di situ, pengacaranya Jason mempertanyakan apakah mungkin seseorang yang baru pertama kali bertemu, seseorang yang baru pertama kali ngobrol bakalan langsung ngomongin hal-hal seperti itu. Jadi pada saat itu, Jason baru pertama kali ketemu sama Michael, baru pertama kali ngobrol sama Michael, dan apakah mungkin Jason cerita hal-hal seperti itu ke Michael, dan itu tentunya nggak masuk akal, kayak aneh aja. Segoblok apa si Jason sampai dia bisa cerita hal kayak gitu, dan itu benar-benar nggak mungkin. Kemudian hal lain yang dilakukan untuk memberatkan posisi Jason, dihadirkan pisau yang polisi temukan di danau belakang trailernya Jason. Dan di situ, tim pengacara Jason kemudian mendatangkan beberapa ahli, yang beberapa ahli tersebut kemudian mengatakan kalau bentuk pisau tersebut nggak cocok dengan luka para korban. Jadi menurut teori polisi, pisau itu kan ada bagian bergeriginya, dan bagian bergerigi tersebut menyebabkan luka seperti ini. Jadi menurut polisi, bagian yang bergerigi ini melukai para korban dengan cara kayak gini. Makanya kemudian timbul luka seperti itu. Tapi beberapa ahli yang didatangkan sama tim pengacaranya Jason kemudian menyatakan kalau luka tersebut nggak cocok dengan pisau yang polisi bilang adalah senjata untuk menyakiti mereka. Selanjutnya pengacara mereka berdua mempertanyakan tentang klaim polisi yang menyatakan kalau pelaku melukai dan para korban di sekitar tempat mereka bertiga ditemukan. Dan kenyataannya
Nggak ada darah sama sekali yang ditemukan di sekitar tempat mereka bertiga ditemukan. Bahkan pada September 1993 dilakukan tes menggunakan luminol, juga bagian tanah di pinggir sungai dicek apakah tercampur dengan darah atau enggak, yang hasilnya nggak bisa dipastikan. Makanya di situ pihak yang melawan Damien juga Jason kemudian bilang kalau mereka melakukan kejahatan di pinggir sungai atau bahkan di dalam sungai. Jadi kalau di pinggir sungai, setelah darah anak-anak tersebut keluar, mereka bakalan langsung bersihin darah tersebut dengan siram pakai air sungai. Dan dengan mereka yang melukai para korban di dalam sungai, mereka nggak perlu melakukan pembersihan apapun karena darah para korban langsung dibawa sama air sungai. Itu teori polisi, juga orang yang melawan Damien, Jason, dan Jesse. Tapi, tim pengacara mereka berdua kemudian bilang kalau nggak semudah itu untuk membersihkan darah. Kalaupun para pelaku melakukan hal itu di pinggir sungai yang kemudian membersihkan darah para korban dengan air sungai, itu darah mereka bertiga keluarnya banyak dan kayak hampir nggak mungkin bisa membersihkan darah sampai sebersih itu di tanah, apalagi keadaannya malam hari. Makanya, tim pembela mereka menyatakan atau mengarahkan kalau kemungkinan besar para pelaku melukai para korban di tempat lain dan kemudian mereka membuang para korban di tempat para korban ditemukan. Hal yang mendukung teori ini adalah di sekitar tempat para korban ditemukan ada banyak banget serangga, ada banyak banget nyamuk, dan kalau memang para korban dilukai di sana, harusnya mereka bertiga atau seenggaknya salah satu dari mereka pasti bakalan digigit nyamuk. Tapi nggak ada satupun gigitan nyamuk di tubuh ketiga korban. Kemudian ahli forensik yang ada di pihak tim penuntut dihadirkan dan dia kemudian bilang kalau luka di area pribadinya Chris dilakukan dengan penuh ketelitian, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan dia juga bilang kalau orang tersebut pasti mengerti tentang anatomi tubuh manusia. Pengacara Jason sama Damien kemudian tanya sama si ahli forensik, kalau seandainya si ahli forensik tersebut diminta untuk melakukan atau membuat luka seperti itu di labnya, berapa lama waktu yang dia butuhkan, dan dia bilang kalau dia butuh waktu sekitar 5-10 menit. Di situ, pengacara Jason sama Damien kemudian bilang, dan kalau kamu aja yang seorang ahli forensik butuh waktu sekitar 5-10 menit, gimana caranya mereka bertiga melakukan hal seperti itu, mereka yang nggak punya skill sama sekali, mereka yang nggak mengetahui tentang anatomi tubuh manusia, gimana caranya mereka melakukan itu di tengah malam, gelap-gelapan. Bahkan kalau ngikut salah satu teori polisi, mereka melakukan itu di dalam air. Gimana caranya ngelakuin semua itu? Yang itu jelas-jelas nggak mungkin. Kemudian ahli patologi yang memeriksa tubuh para korban juga dihadirkan. Dan di situ, dibanding dia ngomongin tentang luka para korban, kemungkinan para korban dilukain pakai apa, dibanding dia ngomongin hal-hal kayak gitu, dia justru lebih condong untuk ngomong kalau para korban adalah korban dari ritual mistis. Dan dia dihadirkan di situ sebagai ahli patologi kan, bukan ahli ritual mistis. Jadi kenapa bisa dia ngomong kayak gitu coba? Tim pengacara mereka berdua kemudian mempertanyakan lisensi ahli patologi tersebut karena dia mendapatkan gelarnya dari kuliah online. Aku bukan merendahkan atau menyepelekan kuliah online, tapi menurutku sesuatu yang butuh praktek, sesuatu yang mengharuskan praktek, itu tuh nggak bisa dilakukan secara online. Dia harus benar-benar masuk, dia harus benar-benar turun. Dia nggak bisa cuma sekedar ngelihat dari layar komputer, menurutku. Dan ahli patologi ini yang dihadirkan sama tim penuntut, keterangannya atau opininya berbeda dengan opini ahli patologi lain. Dan ahli patologi lain yang dihadirkan, yang mereka menyimpulkan setelah ngelihat foto para korban, mereka bilang kalau menurut mereka, luka di tubuh para korban sebagian besar terjadi setelah para korban meninggal. Yang ini tentu aja berbeda dengan keterangan si ahli patologi yang didatangkan sama tim penuntut. Kemudian ahli patologi yang dihadirkan sama tim pembela juga bilang kalau bagian itunya Chris, bagian kelaminnya Chris, itu tuh bukan menghilang atau bukan terpotong sama pisau, tapi kemungkinan besar karena digigit sama hewan. Yang kebetulan di sungai tempat mereka ditemukan, di sana tuh ada kura-kura yang emang memakan daging. Terus kalau kalian nonton film dokumenter untuk kasus ini, aku lupa kayaknya yang Paradise Lost ketiga. Jadi di situ ada seseorang yang mencoba untuk biarin tangannya digigit sama kura-kura untuk membandingkan luka di tangannya dengan luka yang dimiliki sama korban. Dan ternyata luka si orang yang merelakan tangannya untuk digigit sama kura-kura itu, lukanya tuh sama dengan luka yang dimiliki sama korban. Luka karena digigit sama kura-kura. Selanjutnya, tim pembela mereka mengarahkan kasus ini ke John Mark Byers.
Mereka mulai ngomong tentang Mark yang punya sejarah kekerasan, pencurian, terus dia yang punya pisau bergerigi yang ada darahnya, yang menurut beberapa orang, pisau tersebut lebih cocok dengan luka para korban dibanding pisau yang dibawa sama polisi. Selanjutnya, Mark dihadirkan di persidangan dan dia mulai ditanya-tanya tentang pisau yang dia kasih ke salah satu kru pembuatan film dokumenter untuk kasus ini, yaitu Paradise Lost. Dan di situ Mark kemudian bilang kalau sebelum kasih pisau tersebut ke salah satu kru pembuatan film, dirinya udah memakai pisau tersebut untuk memotong rusa. Tapi tentunya itu berbeda dengan pernyataan Mark selama diinterogasi sama polisi, yang dia bilang kalau dia belum pernah memakai pisau tersebut. Dan waktu Mark diingatkan dengan omongannya yang berbeda selama diinterogasi polisi dan jawabannya selama di persidangan, dia kemudian bilang kalau dirinya nggak ingat pernah ngomong kayak gitu sama polisi. Kemudian Mark juga bilang kalau darah yang ada di pisau tersebut kemungkinan adalah darahnya, yang dia kayak nggak sengaja untuk melukai dirinya sendiri. Tapi pihak Damien sama Jason tentu aja nggak langsung percaya sama hal ini. Mereka kemudian mengemukakan pendapat tentang Chris yang adalah satu-satunya korban yang area itunya nggak ada. Kemudian dia adalah satu-satunya korban yang meninggal karena pendarahan. Dan intinya Chris adalah satu-satunya korban yang lukanya lebih parah dibanding dua korban lainnya. Dan artinya, si pelaku mengenal Chris, dia punya masalah pribadi sama Chris, makanya Chris adalah satu-satunya korban yang lukanya lebih parah dibanding korban lainnya. Dan cara kematiannya juga berbeda dibanding korban lainnya. Dan siapa di antara mereka bertiga yang paling kenal sama Mark? Dan tentu aja jawabannya adalah Chris. Pengacara mereka berdua juga kemudian bilang kalau Mark memiliki tinggi sekitar 2 meter, tubuhnya juga cukup besar, yang artinya dia lebih dari mampu untuk membawa 3 anak sekaligus. Jadi teorinya pada saat itu, si Mark melakukan kejahatan di tempat lain dengan mereka bertiga dan setelahnya buang mereka bertiga di sungai. Itu teori dari tim pembela Jason dan Damien. Kemudian persidangan selesai pada 18 Maret 1994 dan Jason sama Damien diputus bersalah. Jason dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Damien dijatuhi hukuman mati dengan cara disuntik. Alasan Damien dihukum mati karena dia dianggap sebagai otak dari penyerangan ini. Dan kalian pasti tahu kan gimana kalau orang yang dipenjara karena kasus pelecehan, kasus pelecehan, gimana nasibnya di penjara. Dan itu yang dialamin sama Damien. Dia berkali-kali sama tahanan di sana. Dan dia udah melaporkan hal ini berkali-kali, tapi sama sekali nggak ada bantuan untuk menghentikan aksi tahanan lain ke dirinya. Bahkan penjaga penjara, sipir penjara, dia diem aja, dia nggak melakukan apapun untuk membantu Damien. Dan entah nasibnya Jesse sama Jason kayak gini juga atau nggak ada informasi untuk hal ini karena mereka juga nggak pernah cerita-cerita hal kayak gini. Kemudian mereka bertiga ditahan di penjara yang berbeda-beda. Kemudian untuk selanjutnya, mereka bertiga selalu mengajukan permohonan persidangan ulang, selalu mengajukan banding, tapi banding dan sidang ulang mereka selalu ditolak. Kemudian kan tim pengacara mereka nih kayak terus-terusan untuk berusaha untuk bisa membebaskan mereka. Dan ada satu momen waktu mantan agen FBI yang kemudian beralih profesi menjadi seorang profiler kriminal, dia kemudian juga bergabung dan dia mengeluarkan pendapatnya untuk kasus ini. Menurut si profiler, ketiga anak ini lebih menunjukkan niatan si untuk merendahkan dan menghukum korban-korbannya, yang tentunya ini berbeda dengan karakter 3 terpidana. Dan dia percaya kalau pelaku pasti memiliki sejarah kekerasan, dia mengenal geografis tempat, dan dia mengenal para korban. Damien, Jesse, sama Jason memang mengenal geografis tempat, tapi mereka nggak pernah memiliki sejarah kekerasan dan mereka juga nggak mengenal para korban. Kemudian untuk kelamin Chris yang terpotong, menurut dia, kalaupun hal itu dilakukan sama manusia, sama si pelaku, nggak mungkin si pelaku memahami anatomi tubuh manusia karena potongan tersebut terlalu serampangan. Dia kemudian juga menambahkan, kalaupun luka ini dilakukan sama si pelaku, sama manusia, dia pasti memiliki masalah pribadi sama Chris, makanya dia sampai merusak itunya Chris, memotong itunya Chris. Dan dia juga kemudian bilang kalau dia setuju dengan asumsi tim pembela kalau nggak mungkin mereka dilukai di tempat mereka ditemukan meninggal. Mereka pasti dilukai di tempat lain dan dibuang di tempat mereka ditemukan. Kemudian tahun 1996, film dokumenter pertama kasus ini dirilis dan judulnya adalah Paradise Lost. Dan dari sini banyak orang yang makin tahu tentang gimana kacaunya penyelidikan kasus ini. Dan hampir semua orang saat itu membela Damien, Jesse, dan Jason. Artis-artis Hollywood juga kemudian mulai memberikan dukungannya untuk ketiga terdakwa. Ada Johnny Depp yang bahkan temenan sama Damien. Kemudian ada Peter Jackson yang bahkan bikin film dokumenter untuk kasus ini. Kemudian juga ada Eddie Vedder yang dia benar-benar berusaha untuk membebaskan mereka bertiga. Kemudian dari sekian banyaknya pendukung Damien, Jesse, sama Jason, seorang wanita bernama Loris Davis mulai benar-benar deket sama Damien.
Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 1999 dan mereka menikah di penjara. Dan setelah menjadi istri Damien, Loris benar-benar berjuang keras untuk membebaskan suaminya, juga Jason dan Jesse. Tahun 2003, Vicky, wanita yang di awal tadi kita omongin, ibu dari Aaron yang mengarahkan kasus ini ke ritual mistis. Nah, pada tahun 2003, Vicky kemudian ngomong kalau semua omongannya pada tahun 1993 adalah bohong, dan semua kesaksiannya pada tahun 1994 di pengadilan adalah bohong. Vicky bilang kalau dia terpaksa berbohong, karena kalau dia nggak melakukan itu, karena kalau dia nggak mau bekerja sama-sama polisi, secara tersirat polisi bilang sama Vicky kalau mereka bakalan ambil anaknya Vicky. Makanya Vicky kemudian dengan terpaksa mengikuti semua mau polisi untuk menjatuhkan mereka bertiga dan ngebuat mereka bertiga di penjara. Vicky kemudian ngomong tentang rekaman yang diambil di rumahnya, yang waktu Damien datang ke rumahnya. Nah, itu rekaman kan nggak pernah diungkap sama polisi. Yang polisi bilang mereka kehilangan rekaman tersebut. Dan lagi, menurut polisi, rekaman tersebut kualitasnya buruk, suara mereka nggak terlalu kedengeran. Kemudian menurut Vicky pada tahun 2003, sebenarnya rekaman tersebut berjalan dengan lancar. Omongan mereka semua di rumahnya bisa terekam dengan jelas, dan nggak ada satupun omongan Damien yang bisa dipakai untuk melawan Damien, yang mungkin karena itu rekaman tersebut dihilangkan. Kemudian Vicky juga bilang kalau pada tahun 1993, waktu dia datang ke kantor polisi, dia ngelihat para polisi yang arahin anak panah ke fotonya Damien, Jason, sama Jesse. Yang seolah-olah mereka sejak awal udah menargetkan mereka bertiga. Dan Aaron, anaknya Vicky, dia kemudian juga bilang kalau dirinya nggak terlalu ingat dengan kejadian pada saat itu. Tapi yang dirinya ingat, dirinya dengan sengaja didorong sama polisi untuk ngomongin hal-hal seperti itu. Michael, orang yang bersaksi atas Jason, yang dia bilang Jason cerita ke dirinya kalau udah minum darahnya Chris, bahkan masukin bolanya Chris ke dalam mulutnya, Michael juga kemudian bilang kalau sebenarnya semua omongannya pada saat itu adalah bohong. Kemudian tahun 2007 adalah salah satu tahun terbesar untuk kasus ini, karena pada tahun itu tim pembela mereka melakukan penyelidikan internal yang kemudian diketahui kalau ada rambut di tali yang dipakai untuk mengikat para korban. Juga ternyata pada tahun 1993 ditemukan rambut di tunggul pohon yang dekat sama tempat para korban ditemukan. Dan waktu dua helai rambut tersebut dicocokkan dengan para terpidana, hasilnya nggak cocok. Justru rambut tersebut cocok dengan ayah tiri salah satu korban, tapi kita bakalan bahas ini nanti. Karena sekarang kita bakalan ngebahas tentang rambut tersebut yang nggak cocok dengan DNA para terpidana. Jadi, setelah diketahui kalau rambut tersebut nggak cocok dengan DNA para terpidana, pada tahun 2007 mereka langsung mengajukan banding. Yang sayangnya banding tersebut ditolak tahun depannya pada tahun 2008 dengan alasan kalau hasil tes DNA nggak meyakinkan dan nggak bisa membuktikan kalau mereka nggak bersalah. Dan DNA tersebut nggak cukup untuk dijadikan alasan sebagai sidang ulang. Dan itu kayak sama aja. DNA tersebut nggak bisa membuktikan mereka nggak bersalah. Dan DNA tersebut juga nggak bisa membuktikan kalau mereka bersalah. Dan nggak ada apapun pada saat itu yang bisa membuktikan mereka bersalah. Tapi kenapa mereka dinyatakan bersalah? Hakim yang bertanggung jawab juga kemudian nggak mengizinkan penyajian informasi ini di pengadilan. Dan waktu banding ini ditolak, disinilah orang-orang makin tertarik sama kasus ini karena kok masih ditolak, padahal DNA yang tertinggal di sana udah jelas-jelas bukan milik para terpidana. Kemudian pada 30 September 2010, pihak Damien mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dan pada 4 November 2010, Mahkamah Agung membatalkan keputusan hukum mereka sebelumnya. Mahkamah Agung juga kemudian memerintahkan hakim lain untuk mempertimbangkan apakah bukti DNA yang baru dapat menganalisis ketiganya sebagai pelaku atau bukan. Dan mereka juga diminta untuk memeriksa klaim pelanggaran yang dilakukan para juri dengan menjatuhkan hukuman mati dan seumur hidup untuk 3 terpidana, padahal nggak ada bukti apapun. Tahun 2010, mereka bertiga mendapat tawaran Alford Plea. Dan Alford Plea adalah, tolong dikoreksi kalau salah, ini sepemahamanku aja. Dengan mereka menyetujui Alford Plea, mereka harus secara sadar mengaku bersalah, tapi pengakuan tidak bersalah mereka juga diakui. Bingung nggak tuh? Pengakuan bersalah sama tidak bersalah diakui sekaligus. Gimana bisa hukum mengakui orang yang mengaku bersalah dan tidak bersalah sekaligus? Kemudian dengan menyetujui Alford Plea, mereka nggak perlu melakukan sidang ulang, nggak perlu melakukan banding. Di hari mereka menyetujui Alford Plea, mereka bakalan langsung dibebaskan. Dan hal ini juga berlaku untuk
mereka nggak bisa mengajukan tuntutan ke pihak-pihak yang udah memenjarakan mereka. Mereka nggak bisa menuntut ganti rugi untuk waktu-waktu yang udah mereka habisin di penjara. Jadi dengan menyetujui Alford plea, semua hal untuk kasus ini antara mereka dengan pihak berwajib selesai. Kayak udah nggak usah diomong-omongin lagi, nggak usah dibahas-bahas lagi, pokoknya udah selesai pada hari itu. Kemudian orang yang pertama kali ditawarkan hal ini adalah Damien, yang Damien langsung setuju. Kemudian yang kedua adalah Jesse, dan Jesse juga langsung setuju. Sampailah ke Jason, yang dia menolak tawaran ini. Dan Jason benar-benar nggak mau menyetujui Alford plea. Dia bahkan bilang kalau mending dirinya seumur hidup ada di penjara, mending dirinya mati di penjara daripada dirinya harus keluar tapi harus mengaku bersalah. Dirinya nggak pernah melakukan hal itu, jadi kenapa dirinya harus mengaku bersalah? Dan untuk Jason, dia adalah sosok yang menurutku paling pure di sini. Dia benar-benar hidup dengan lurus, saking orang-orang di sekitarnya tuh berusaha untuk membengokkan dia, tapi dia tetap lurus. Maksudnya tuh, bahkan pada persidangan tahun 1994, yang waktu dia ditawarkan kalau hukumannya bakalan diringankan, asalkan dia mau untuk memberatkan posisi Damien, di situ kan Jason menolak dengan alasan kalau ibuku membesarkan aku bukan dengan cara seperti itu. Dan kemudian di tahun 2010, dia diminta lagi-lagi untuk ngelakuin sesuatu yang bertentangan dengan kata hatinya, yang nggak sesuai dengan prinsip hidupnya, dan dia benar-benar nggak mau di situ. Sampai akhirnya dia diinformasikan kalau tawaran ini berlaku untuk mereka bertiga. Kalau salah satu dari mereka bertiga menolak, persetujuan dari dua lainnya nggak berlaku. Yang artinya, Damien bakalan tetap dijatuhi hukuman mati. Dan karena hal inilah, Jason akhirnya dengan terpaksa setuju dengan Alford plea. Tahun depannya pada 19 Agustus 2011, Jason Baldwin, Jesse Miss Kelly, dan Damien Echols dibebaskan setelah mereka menyetujui Alford plea. Dan kasus ini dinyatakan selesai karena mereka menyatakan diri sebagai pelakunya. Jadi di mata hukum, mereka bertiga memang adalah benar pembunuh Mike, Chris, dan Stevie. Your Honor, I am innocent of these charges, but I'm entering an Alford guilty plea today based on the advice of my counsel and my understanding that it's in my best interest to do so, given the entire record. I am pleading guilty under North Carolina versus Alford, the Arkansas rules. Although I am innocent, this plea is in my best interest. Your Honor, first of all, I'm innocent of murdering Christopher Byers, Michael Moore, and Steve Branch. However, after serving 18 years in the penitentiary for such, I agree that it is in the state's best interest as well as my own, that based upon North Carolina versus Alford, that I plead guilty to first-degree murder of those crimes. This was not justice, you know. In the beginning, we told nothing but the truth that we were innocent, and they sent us to prison for the rest of our lives for it. And then we had to come here, and the only thing that the state would do for us was to say, hey, we'll let you go only if you admit guilt. And that's not justice, no matter how you look at it. They're not out there trying to find who really murdered those boys. And I did not want to take the deal from the get-go. However, they're trying to kill Damien, and sometimes you just got to bite the gun to save somebody. Kemudian ada beberapa orang yang diduga sebagai pelaku sebenarnya. Dan kita bakalan mulai dari John Mark Byers, ayah tirinya Chris. Jadi, selain apa yang terjadi pada tahun 1993, akhir tahun 1993, waktu dia serahin pisau ke kru film yang ternyata itu pisau ada darahnya, ada hal-hal lain yang ngebuat posisi Mark dicurigai saat itu. Tahun 1996, pengacara Damien, Jason, dan Jesse menemukan bekas gigitan manusia di tubuh para korban. Dan ini mereka ngelihat dari foto. Nggak ada satupun orang-orang dari tim pembela yang pernah melihat tubuh para korban secara langsung. Mereka semua ngelihat dari foto. Kemudian setelah diketahui kalau ada bekas gigitan di situ, dilakukan pemeriksaan di giginya Damien, Jesse, sama Jason. Yang hasilnya, bekas gigitan tersebut nggak cocok dengan gigi mereka bertiga. Dan sampailah pemeriksaan dilakukan ke Mark. Yang ternyata sebelum giginya Mark diperiksa, dia copot semua giginya. Jadi, dia copot semua giginya. Jadi pada waktu itu dia pakai gigi palsu full, depan, belakang, atas, bawah. Full gigi palsu. Dan hal yang mencurigakan buat orang-orang pada saat itu adalah Mark berkali-kali mengganti jawabannya tentang kapan dia melakukan pencabutan gigi.
Awalnya dia bilang kalau dia udah melakukan itu sebelum para korban meninggal. Kemudian setelahnya dia bilang kalau itu terjadi setelah para korban meninggal. Kemudian dia ganti lagi dengan bilang 1 tahun setelah para korban meninggal. Tapi catatan dari dokternya menyatakan kalau dia mencabut giginya pada 4 April 1997, beberapa waktu sebelum tes giginya dilakukan. Pihak Damien, Jesse, sama Jason kemudian mengajukan banding berdasarkan hal ini, kalau gigitan di tubuh para korban gak sesuai dengan mereka bertiga. Tapi pihak penuntut kemudian bilang kalau itu bukan bekas gigitan manusia, tapi itu adalah bekas pukulan pengait sabuk. Dan kayak yang udah kita tahu, banding atau usaha mereka untuk mengajukan sidang ulang ditolak. Kemudian tambahan informasi untuk Mark, jadi nggak lama setelah Chris meninggal, Mark sama Melissa sama ibunya Chris pindah ke pedesaan, dan di sana Mark dikenal temenan sama beberapa remaja. Kemudian ada satu momen waktu temennya Mark ini yang adalah seorang remaja pukulin teman lainnya, dan Mark di situ ngeliat sambil pegang senapan. Dan orang-orang lain nggak bisa mendekat atau membantu anak yang dipukulin karena mereka takut sama Mark, takut bakalan ditembak sama Mark. Kemudian untuk Melissa, 2 tahun setelah meninggalnya Chris, dia juga meninggal dengan alasan yang nggak diketahui. Yang hal ini bikin orang-orang makin curiga sama Mark. Mereka mikir kalau mungkin Mark udah ngelakuin sesuatu ke Melissa untuk menutupi kejahatannya. Mungkin Melissa tahu sesuatu tentang Chris yang dibunuh sama Mark. Dan waktu Melissa tahu, Melissa juga dibunuh sama Chris. Itu pemikiran orang-orang pada saat itu. Kemudian sosok lain yang dimungkinkan sebagai tersangka adalah seseorang yang dijuluki sebagai Mr. Buchengal. Jadi pada malam 5 Mei jam 9 malam, seorang pria kulit hitam masuk ke restoran Buchengal yang jaraknya sekitar 1 mil atau 1,5 kilo dari TKP. Pria ini masuk ke dalam restoran dengan bagian wajah dan lengannya yang ada darahnya, kemudian kakinya juga penuh lumpur, dan dia masuk ke dalam toilet wanita. Manajer restoran kemudian menelpon polisi, dan sayangnya waktu polisi sampai, cowok tersebut udah pergi. Pihak restoran kemudian menginformasikan kalau pria tersebut kan masuk ke dalam toilet wanita, dan si pria itu tuh kayak meninggalkan banyak bekas darah di tembok toilet wanita, dan meskipun polisi tahu tentang hal itu, mereka nggak melakukan pemeriksaan. Mereka langsung pergi. Dan nggak lama setelah tubuh ketiga korban ditemukan, manajer hotel kembali menelpon polisi dengan bilang kalau mungkin laki-laki yang datang pada malam 5 Mei adalah pelakunya. Polisi kemudian datang dan ambil semua sampel darah yang ada di kamar mandi. Tapi mereka menghilangkan semua sampel darah tersebut. Kok bisa coba? Ya karena hal itu nggak bisa dipastikan apakah laki-laki tersebut ada hubungannya dengan kematian anak-anak di Robin Hood Hills. Kemudian kemungkinan tersangka lain adalah Chris Morgan dan Brian Holland. Dan alasan polisi curiga sama mereka, yang pertama, mereka punya sejarah pelanggaran narkoba. Mereka pergi ke California 4 hari setelah tubuh para korban ditemukan, dan mereka kerja di sebuah perusahaan ice cream, yang mereka nih bakalan kendarain truk ice cream, terus keliling kompleks tempat tinggal mereka untuk jual ice cream. Dan karena hal itu mereka kemudian dicurigai. Kemudian selama pemeriksaan, Chris bilang kalau mungkin dirinya adalah pelakunya, tapi nggak lama setelah dia ngomong gitu, dia langsung menarik pernyataannya. Dan waktu polisi melakukan tes apakah DNA mereka ada yang cocok dengan DNA yang polisi temukan di TKP, hasilnya nggak cocok. Dan disitulah polisi kemudian mulai berunding, apakah mereka memang pelakunya atau bukan. Dan apakah pernyataan Chris yang mengaku sebagai pelaku harus diambil serius atau enggak. Yang hasilnya polisi kemudian memutuskan kalau omongan tersebut nggak bisa diambil serius, jadilah di situ Chris sama Brian dibebaskan. Dan kenapa hal ini nggak terjadi sama Jesse, Damien, dan Jason? Kenapa mereka bertiga nggak dibebaskan? Padahal sebelumnya ada Chris sama Brian yang melakukan hal serupa dan mereka langsung dibebaskan. Kenapa? Kenapa mereka bertiga dijadikan sebagai tersangka padahal hampir nggak ada, bukan hampir, nggak ada apapun yang menyatakan mereka sebagai pelakunya. Kemudian orang yang paling dicurigai selanjutnya adalah Terry Hobbs, ayah tiri dari salah satu korban yaitu Stevie. Kalau kalian ingat, tim pembela Damien, Jason, dan Jesse melakukan penyelidikan independen dan mereka kemudian menemukan helai rambut di tali yang dipakai untuk mengikat para korban, yang ternyata itu rambut nggak cocok dengan DNA Damien, Jesse, dan Jason. Nah, ternyata rambut tersebut cocok dengan DNA-nya Terry. Dan sekarang kita bakalan ngomongin tentang kejadian pada tahun 2007. Sebelum nanti kita ngebahas tentang hal-hal aneh di dirinya Terry, selain penemuan rambutnya di tali yang dipakai untuk mengikat para korban. Jadi pada tahun 2007, setelah tim pembela menemukan helai rambut di tali yang dipakai untuk mengikat para korban,
di situ kan mereka langsung melakukan penyelidikan independen. Mereka mulai datang ke satu persatu orang yang ada hubungannya dengan para korban. Dan salah satunya adalah Terry Hobbs. Seorang detektif swasta kemudian datang ke rumah Terry Hobbs dan mereka mulai ngobrol-ngobrol di situ sampai akhirnya Terry ke kamar mandi. Dan waktu Terry ke kamar mandi, si detektif kemudian ambil puntung rokok dari asbak dan dari situlah kemudian diketahui kalau rambut tersebut cocok dengan DNA-nya Terry. Kemudian sebenarnya ada satu helai rambut lagi yang ditemukan bahkan dari tahun 1993, tapi helai rambut ini nggak pernah dikeluarkan atau dijadikan sebagai bukti karena helai rambut ini nggak ada kaitannya dengan para terpidana, dengan Damien, Jesse, dan Jason. Dan nantinya diketahui kalau helai rambut tersebut cocok dengan David Jacoby, sahabatnya Terry, sekaligus orang yang aku minta di awal tadi untuk kalian ingat-ingat namanya. Kemudian setelah diketahui kalau rambut tersebut cocok dengan miliknya Terry, polisi kayak yang shock sendiri karena mereka baru sadar kalau mereka nggak pernah sama sekali memeriksa Terry, bahkan sejak tahun 1993. Mereka ngelewatin Terry begitu aja. Padahal Mark pun diperiksa, dia diinterogasi, tapi Terry enggak. Mereka baru sadar di situ. Kemudian setelah penemuan rambut itu, Terry kan diminta untuk datang ke kantor polisi. Dan di situ dia baru ditanya tentang kegiatannya pada 5 Mei 1993 yang itu tuh rasanya tuh kayak aneh banget. Suasana antara polisi dengan Terry tuh kayak bener-bener awkward banget karena itu kejadian udah dari beberapa belas tahun yang lalu, tapi Terry baru ditanya tentang kejadian pada 5 Mei 1993 di tahun 2007-an. Kemudian Terry bilang kalau dari jam 5 dirinya bareng sama sahabatnya itu David Jacoby dan dia nggak pernah pergi kemanapun tanpa David. Dan karena penyelidikan sebelumnya yang sama detektif swasta kan itu adalah penyelidikan independen, penyelidikan yang nggak resmi, jadi polisi meminta DNA Terry. Mereka meminta Terry memberikan DNA-nya secara sukarela, tapi Terry nggak mau. Kemudian sampailah polisi juga memanggil David Jacoby untuk meminta keterangan tentang apa yang mereka lakuin, apa yang dirinya dan Terry lakuin pada 5 Mei sore. Dan omongan David berbeda dengan omongannya Terry. Jadi pada 5 Mei 1993, emang benar setelah Terry antar Pam bekerja, Terry datang ke rumahnya bareng sama Amanda. Dan itu kayak kegiatan harian mereka itu kayak udah biasa banget. Terry bawa 2 anaknya, Amanda sama Stevie, ke rumahnya. Terus nantinya Stevie sama Amanda bakalan main sama istrinya, sementara Terry bakalan main sama dirinya. Kemudian setelah mereka datang, Terry sama David main gitar selama 1 jaman, sampai akhirnya David sadar kalau Stevie nggak ada sama mereka. Dan kemudian David tanya sama Terry, Stevie kemana? Dan barulah di situ Terry bilang kalau dirinya nggak bisa menemukan Stevie. Dan kayaknya aku harus pulang deh, mungkin aja Stevie udah balik. Jadi disitulah Terry akhirnya pulang ke rumahnya sekitar jam 6 sore untuk ngecek apakah Stevie udah pulang atau belum. Kemudian di jam 8 malam, Terry balik ke rumahnya David dan di situ dia bilang kalau dirinya nggak bisa menemukan Stevie. David kemudian menawarkan diri ke Terry untuk cari atau untuk bantu cari Stevie. Kita keliling-keliling aja, mungkin aja Stevie ada di rumah tetangga, katanya David. Dan disitulah mereka berdua kemudian naik mobil keliling kompleks tempat tinggal mereka untuk cari Stevie. Dan mereka lakuin itu selama 15 menit sampai akhirnya Terry bilang kalau kayaknya kita harus cari mereka di hutan deh. Jadi mereka kemudian pulang untuk bersiap-siap kayak nyiapin senter, sepatu, dan lain-lain dan hal seperti itu. Terry kemudian antar David ke rumahnya dan dia bilang kalau dia bakalan jemput David. Tapi selama apapun David menunggu, Terry ini nggak datang-datang. Kemudian hal-hal lain yang mencurigakan dari sisi Terry. Sebelumnya, Terry dikenal sebagai sosok yang suka melakukan kekerasan sama istrinya, iparnya, bahkan anak-anaknya. Diketahui kalau Terry pernah menembak iparnya, dan Terry dia juga diketahui suka banget mukul Stevie. Dia bahkan pernah pegang rambut Stevie gini terus mulai tampar-tampar muka Stevie. Dan kenapa waktu itu Terry nggak dicurigai coba? Kemudian alasan Terry melakukan itu sama anak-anaknya karena dia nggak suka istrinya, yaitu Pam, lebih perhatian sama anak-anaknya dibanding sama dirinya yang adalah suaminya. Kemudian yang kedua, selain dari keterangan David, kalau selama bareng sama dirinya Terry keluar 2 kali sendirian tanpa siapapun yang tahu, ternyata pada 5 dan 6 Mei malam, pagi, 5 Mei malam dan 6 Mei pagi, Terry juga diketahui keluar sendirian. Jadi Terry diketahui keluar pada jam 10:10 sampai jam 11:15 malam pada tanggal 5 Mei, juga di jam 2:30 sampai jam 5 pagi di tanggal 6 Mei. Dan nggak ada siapapun yang tahu keberadaan Terry pada saat itu.
Kemudian selanjutnya, Pamela punya saudara namanya adalah Jolene. Dan Jolene bilang selama waktu ketiga anak tersebut menghilang, dirinya ngelihat Terry yang nyuci spray, selimut, tirai, juga baju dari kamarnya Stevie. Jadi dia ambil semua barang-barang itu dari kamarnya Stevie, terus dia cuci. Dan yang keempat, Stevie punya sebuah pisau kecil lipat yang itu adalah hadiah dari kakeknya, dan dia selalu bawa pisau itu kemana-mana karena dia suka banget sama itu pisau. Kemudian awalnya, Pamela berpikir kalau pisau tersebut pasti ada di TKP, karena Stevie selalu pergi kemana-mana bawa pisau tersebut. Tapi, waktu polisi kasih barang-barang Stevie yang ada di TKP, nggak ada itu pisau. Dan barulah beberapa waktu kemudian, Pamela menemukan pisau itu ada di kotak penyimpanannya Terry. Dan kenapa Terry nggak pernah kasih tahu dirinya tentang hal itu? Kemudian yang kelima, ingat sama seorang tetangga yang bilang kalau dirinya ngelihat Terry bareng sama anak-anak tersebut di jam 6:30 pada 5 Mei. Nah, Terry tuh nggak mengakui hal itu. Dia bilang kalau sore itu dirinya nggak pernah ketemu sama anak-anak tersebut, dia nggak pernah bareng-bareng sama anak-anak tersebut. Dan waktu si tetangga tahu tentang hal ini, dia kayak benar-benar shock. Dia kayak nggak percaya kalau Terry bisa ngomong kayak gitu karena kejadian pada saat itu benar-benar jelas buat dirinya. Itu adalah hari Rabu, dan di jam 6:30 di hari Rabu dirinya selalu pergi ke gereja. Itu adalah jadwal rutinnya, jadi dia nggak mungkin lupa tentang kejadian juga jam pada saat itu. Kemudian hal lain tentang tetangga tersebut, dia kan rumahnya cuma beda 3 rumah dari rumah Terry dan Stevie. Dan sebenarnya pada saat itu, pada tahun 1993 setelah kejadian pembunuhan terjadi, dia berharap atau dia udah mikir kalau dirinya bakalan diinterogasi sama polisi, dirinya bakalan ditanya-tanya. Tapi nggak ada satupun polisi yang datang ke dirinya, nggak ada satupun polisi yang tanya-tanya apapun ke dirinya. Yang keenam, pada tahun 2013 diketahui kalau 2 orang pria udah sempat melakukan kontak ke polisi dengan bilang kalau mereka punya sesuatu yang bisa menghubungkan pembunuhan tersebut dengan Terry. Tapi laporan mereka diabaikan. Kemudian yang ketujuh, nggak lama setelah tubuh para korban ditemukan, Terry diketahui pergi keluar kota selama 2 minggu. Dan kenapa nggak ada yang curiga tentang hal ini? Kenapa mereka curiga sama Chris dan Brian yang keluar kota setelah 4 hari tubuh para korban ditemukan? Tapi kenapa nggak ada yang curiga sama Terry pada saat itu? Dan yang terakhir, Terry punya keponakan namanya adalah Michael. Dan Michael cerita sama teman-temannya di 3 waktu yang berbeda kalau Terry adalah pembunuh sebenarnya dari anak-anak yang meninggal di Robin Hood Hills. Dan ayahnya, juga anggota keluarganya yang lain tahu tentang hal ini, dan mereka menyebut hal ini sebagai The Hobbs Family Secret. Dan dari semua hal itu, orang-orang kemudian ngelihat kalau Terry adalah satu-satunya orang yang paling mencurigakan di kasus ini. Tapi kenapa pada tahun 1993 nggak ada satupun yang curiga sama dia? Dan apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apa pendapat kalian tentang Terry? Karena ada orang-orang yang berpendapat tentang rambut Terry yang ditemukan di TKP. Mereka bilang kalau Terry kan satu rumah sama Stevie, jadi bisa aja rambutnya tuh jatuh ke barang-barangnya Stevie. Yang mungkin salah satunya adalah tali yang dipakai untuk mengikat tangan dan kaki mereka. Tapi, gimana sama rambutnya David? Dan untukku, jujur aja waktu Terry jemput Pam pada 5 Mei yang dia nih nggak bilang kalau Stevie menghilang, aku tuh udah curiga banget di situ. Dan kok bisa-bisanya dia nggak bilang sama Pam kalau Stevie menghilang? Dan gimana bisa dia main gitar selama 1 jam, sementara anak tirinya belum pulang? Aneh nggak menurut kalian? Dan tadi nggak pernah diperiksa lebih jauh, dia juga nggak pernah diperiksa secara khusus sebagai pelaku atas kasus ini, karena 3 orang yang udah dijadikan tersangka menyetujui Alford plea dan dianggap ini kasus udah selesai. Makanya ini kasus menurutku tuh ngambang, belum selesai menurutku, meskipun menurut hukum udah selesai karena mereka bertiga yang mengaku sebagai pembunuhnya. Dan ini adalah salah satu kasus yang benar-benar nggak adil menurutku. Dan aku paham, untuk kasus yang benar-benar besar, untuk kasus yang kemudian dibicarain sama semua orang, polisi pasti bakalan dituntut untuk cepat-cepat nemuin si pelaku, cepat-cepat menangkap si pelaku. Yang mungkin karena hal itu mereka melakukan apapun untuk mendapatkan atau memenjarakan si pelaku, entah orang itu benar-benar adalah pelakunya atau bukan. Kemudian keluarga Stevie sama Chris, beberapa tahun selanjutnya, mereka percaya sama Damien, Jesse, dan Jason kalau mereka bertiga bukan pelakunya. Dan mereka kemudian curiga sama Terry, termasuk Pamela yang udah bercerai sama Terry. Dia percaya kalau mereka bertiga yang udah ditahan bukan pelakunya, tapi Terry adalah pelakunya. Dan aku harap pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk kasus ini, mereka yang udah menahan mereka bertiga,
Aku harap di belakang layar mereka meminta maaf sama mereka bertiga karena pasti di hati nurani mereka tahu kalau Damien, Jason, dan Jesse sama sekali nggak bersalah. Dan aku harap mereka juga meminta maaf sama keluarga korban karena belum bisa dan nggak bisa menangkap pelaku sebenarnya. Kemudian kasus ini dijadiin banyak film dokumenter. Ada trilogi Paradise Lost yang tayang tahun 96, 2000, dan 2011. Terus ada West of Memphis yang dibuat sama Peter Jackson tahun 2012. Kemudian ada banyak buku yang diterbitkan untuk kasus ini. Salah satunya berjudul Devil's Knot yang kemudian dijadikan film pada tahun 2013 dengan judul yang sama. Dan segini video untuk hari ini. Cukup panjang tapi semoga kalian ngerti. Dan kita ketemu di video-video lainnya.